Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Saya akan menunjukkan cara saya memanfaatkan box bekas seperti ini. Dimmer serbaguna. Seperti yang sudah saya tunjukkan pada video awal, ini adalah box bekas yang saya akan pakai dan saya akan manfaatkannya menjadi barang yang bermanfaat. Tapi sebelumnya kita cuci dan bersihkan terlebih dahulu ya. Kita cuci dan gosok bagian-bagian yang kotor. Bila ada kertas-kertas seperti ini, kita bisa kelupas agar lebih bersih lagi. Selain menggunakan box seperti ini, teman-teman bisa menggunakan box yang lainnya ya. Yang penting bisa muat alat yang akan kita buat. Bisa menggunakan box yang sudah ada di toko, bisa juga menggunakan barang-barang bekas lainnya. Jika menggunakan barang bekas dan sudah lama tidak terpakai dan kotor, kita bersihkan dan cuci sampai bersih ya. Usahakan tidak ada debu atau kotoran yang menempel. Bahan-bahan yang kita butuhkan selain box ya, saya menggunakan alat dimmer. Nah, ini alatnya seperti ini. Harganya 60 ribuan. Kemudian ada soket atau kombinasi bisa juga, stop kontak listrik ya. Kemudian kabel dan kabel buntung. Dan alat-alat lainnya saya menggunakan solder. Kemudian ada cutter, gunting, timah, tang kecil dan lain sebagainya yang kita butuhkan. Sebelumnya kita paskan terlebih dahulu ukuran dari modul dimmer ini ya ke dalam box. Kita kira-kira saja dan penempatannya kita atur sesuai dengan box yang kita punya. Diusahakan bisa muat dan tampil bagus. Setelah mendapatkan posisi yang baik dan bagus, kita akan tandai ya, terutama untuk bagian potensionya. Nah, saya akan menandai pada bagian ini. Jangan sampai miring, jangan sampai salah ya. Kita harus memastikan bahwa posisinya akan pas dan sesuai. Saya lubangi menggunakan solder seperti ini, dibuat agak lebih besar, dan kita bisa bantu menggunakan gunting nantinya ya, agar lebih rapi lagi lubang yang kita buat. Jika menggunakan solder seperti ini, maka akan seperti ini ya hasilnya. Jadi kita perlu bantu menggunakan gunting seperti ini, dan sesuaikan besarnya, jangan sampai terlalu besar lubang yang kita buat. Ini sudah masuk dan pas. Kalau sudah, kita pasang mur bautnya. Setelah modul terpasang, lanjut kita memasang soketnya atau stop kontak yang bisa kita buat sendiri, bisa juga beli atau menggunakan stop kontak yang dijual di pasaran. Bisa juga menggunakan kombinasi. Jadi teman-teman punya yang mana saja bisa dipakai, yang penting bisa untuk soket atau colokan listrik ya. Nah, setelah itu kita gambar seperti ini. Ini kita jiplak menggunakan spidol. Jadi posisinya diatur ya biar terlihat rapi. Atur kanan kirinya, jadi tidak terlihat terlalu ke kanan ke kiri ya. Ini saya posisi di sini karena di bawahnya itu tadi sudah mentok ada modulnya. Mungkin bagi teman-teman yang menggunakan box yang lebih besar, bisa menggunakan soket atau stop kontak pasaran yang muat ya. Nah, ini sudah seperti ini. Kemudian kita lubangi menggunakan solder. Perlahan kita lubangi memutar. Harapkan teman-teman untuk menghindari asap dari solder ini ya, karena baunya sangat menyengat sekali. Kita solder sampai agak dalam. Nanti setelah terlihat mulai terpotong, kita bisa dorong bagian yang akan kita buang. Selain menggunakan solder, kita bisa juga menggunakan paku atau obeng gepeng atau benda-benda dari logam yang gepeng, usahakan ya. Kemudian dipanaskan atau dibakar. Nanti setelah panas kita baru
melubangi seperti ini. Nah, kita dorong seperti ini, dan ya untuk merapikannya saya menggunakan cutter. Kita rapikan saja seperti ini. Hati-hati karena cutter itu benda tajam, jangan sampai terkena tangan atau jari kita. Kita sesuaikan lagi untuk lubangnya, untuk soket kita sesuaikan. Bagi teman-teman, selain menggunakan tadi ya dengan cara solder kemudian paku atau logam panas, bisa juga menggunakan cutter tapi agak lama ya. Bisa menggunakan pisau, bisa juga menggunakan gergaji triplek. Jadi mana-mana saja teman-teman yang bisa digunakan atau alatnya ada di rumah. Kalau sudah, soketnya kita pasang seperti ini dan lumayan pas ya, ini sudah kencang. Dan kita kembalikan lagi, posisikan modul dimmernya, kita masukkan kembali dan kita baut kembali ya. Nah, ini sudah terpasang. Lanjut kita akan menyambung ya bagian soket colokannya itu ke bagian output modul. Kita ukur jaraknya, tidak usah berlebih. Gunakan kabel jangan terlalu kecil ya, usahakan ya lebih besar dari yang saya punya ini. Jika menggunakan daya watt nantinya yang besar seperti alat-alat pertukangan yang dayanya lebih besar, gunakan kabel yang lebih besar. Kita potong ujungnya seperti ini, kita potong masing-masing ujung, dan salah satunya nanti kita solder ya, kasih timah, karena nanti kita akan langsung solder juga ke bagian soketnya. Untuk kabel diusahakan dengan warna yang berbeda ya, agar nanti saat pemasangan tidak salah memasang atau tidak konslet ya. Dengan warna yang berbeda juga akan mengetahui bahwa posisi di sini adalah posisi L atau di sampingnya adalah posisi N. Kita solder seperti ini. Kita juga perlu mensolder terlebih dahulu bagian soketnya. Solder di sebelah kanan dan sebelah kirinya juga sama, kita solder terlebih dahulu biar nanti saat pemasangan kabel atau penyolderan kabel lebih mudah. Setelah kabel soket terpasang, kita lanjut memasang kabel AC buntung ya. Kita masukkan, bisa lewat seperti ini. Kita sambungkan pada bagian input ya, input. Kemudian nanti untuk soket ya pada bagian output ya, seperti ini. Jadi untuk output pada bagian kiri dan input itu di bagian kanan. Setelah dimasukkan kabelnya, kita kencangkan skrupnya sampai kencang, jangan sampai kendor, dan pastikan tidak terlepas kabelnya karena sangat berbahaya. Ini menggunakan listrik PLN, jadi harus diperiksa kembali untuk bagian kabel yang sudah disambungkan ke modulnya. Nah, bagian output di sebelah kiri ya, kemudian untuk sebelah kanannya untuk input. Kalau sudah, kita tutup. Kemudian kita juga pasang kembali knob potensionya. Kita atur agar posisi garis atau penandanya itu pas ya. Ini belum pas, kita copot dulu, kemudian kita pasang kembali dan dipaskan penandanya biar pas ya. Jadi untuk
potensio ini hanya setengah putaran ya, jadi kita ambil garisnya di bagian tengah. Oke, sudah jadi dan sudah beres, dan kita lanjut percobaannya. Kita colokkan, dan sebagai alat percobaan, alat pengetesannya saya menggunakan bor listrik. Bisa juga dicoba menggunakan gerinda, kemudian menggunakan kipas, atau pokoknya alat apa saja yang menggunakan dinamo. Bisa juga digunakan untuk lampu bohlam, tapi untuk lampu LED tidak bisa menggunakan dimmer. Oke, sudah beres, sukses. Jadi kalau kita putar ke arah kanan, maka akan semakin cepat putaran mata bolnya ya. Kalau semakin ke kiri, maka akan semakin pelan arah putaran dari bor tersebut. Nah, kita putar ke arah kanan, semakin ke kanan akan semakin kencang. Nah, manfaatnya ini ya, untuk alat-alat yang menggunakan dinamo, kemudian seperti bor ini ya, kemudian gerinda atau jigsaw, gergaji listrik, ini bisa diatur kecepatannya, karena kadang kita kaget dengan beberapa alat listrik, alat tukang ya, saat pertama kali kita menyalakan langsung menghentak ya dengan putaran atau getaran terlalu besar. Jadi dengan alat ini kita bisa memulainya dengan pelan, dan kita juga bisa mengatur ya, kadang kebutuhan kita itu tidak terlalu cepat, kita butuh yang pelan. Jadi sangat tepat sekali jika menggunakan alat seperti ini. Oke, alat yang kita buat hari ini berhasil dan bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan yang saya harapkan. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan klik like dan share-nya. Apabila ada pertanyaan, saran, dan kritiknya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.